Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Teani, masih di seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Kita sharing ya teman-teman. Teani pada video kali ini mau jawab ya pertanyaan dari Kak Maura. Halo Kak Maura, bagaimana cara mengatasi asam lambung yang naik ketika sedang hamil ya? Nah teman-teman, dan apakah asam lambung yang dialami ibu hamil itu berbahaya untuk janin? Seperti itu pertanyaannya. Tani mau jawab ya. Nah, Tani juga sharing juga sama dokter ya. Nah begini teman-teman, kondisi ibu hamil memang ketika bulan pertama ya, atau dalam minggu-minggu pertama kita dinyatakan ya positif hamil, itu memang kita sudah merasakan ya perasaan yang mual, nggak enak ya, berasa pengen muntah seperti itu. Tetapi kondisi seperti itu memang menurut dokter itu ya emang wajar ya untuk ibu hamil ya. Berbahayakah? Tentunya tidak ya, tidak berbahaya untuk janin. Nah, kenapa ibu hamil lebih cenderung ya asam lambungnya naik daripada orang-orang yang tidak sedang hamil? Karena kondisi ibu hamil itu kan perutnya tuh semakin hari ya semakin besar ya. Tentu tekanan perut itu di ruang perut itu semakin naik ke atas ya. Ruang dalam perut itu juga semakin sedikit ya, jadi menyebabkan si asam lambungnya itu naik ya teman-teman. Nah kemudian bagaimana caranya agar kondisi-kondisi yang si asam lambung itu tidak terlalu berpengaruh ya dalam keseharian ibu hamil ya, dalam aktivitas ibu hamil itu ya, supaya nggak terlalu mual ya, terlalu si asam, kalau terlalu banyak kan asam lambungnya kita juga kan nggak nyaman ya. Namanya kita sudah pernah mengalami GERD ditambah anxiety ya, tentunya banyak ya sensasi yang dirasakan, nggak nyaman ya. Walaupun kondisi demikian, pikiran kalian harus tetap dijaga ya. Aman kok buat janin. Cuman ya memang si ibu hamilnya akan ngerasa ya nggak nyaman ya dengan perubahan bentuk tubuh, dengan rasa mual, rasa yang enek, berasa mau muntah seperti itu ya. Tentunya si ibu hamil juga akan merasakan berasa perut tuh kayak kenyang terus ya, karena asam lambungnya naik, perut akan merasa kenyang. Nah jika kondisi seperti itu, tetap ya kita sebagai ibu hamil harus tetap makan yang teratur ya, supaya si asam lambungnya bisa dinetralisir lagi. Maksudnya kan kalau kita diemin ya, walaupun kan perasaan ya selalu kenyang ya, berasa kenyang ya, karena kembung itu ya ibu hamil yang sedang kena asam lambung tuh berasa kenyang, bisa nggak mau makan ya, tetap kita diusahakan harus makan. Jangan biarin si asam lambungnya itu terus-terusan naik ya. Tetap kita harus makan yang teratur dan di jam yang sama. Serta pikirannya pun kita harus tetap harus bisa mengelola pola pikir, supaya kalau kita misalkan
lagi nggak enak makan ya. Tetapi ketika kita mau ya diteraturin ya makan, terus jam makannya, nanti si asam lambungnya bisa stabil kembali ya teman-teman. Jadi nggak terus-terusan naik maksudnya. Tetap ya pola pikir, pola hidup, dan pola makan tetap harus dijaga. Jam makan pun harus tetap terjaga. Usahakan harus makan, karena dengan makan ya kita bisa memberikan nutrisi untuk bayi yang ada di kandungan kita. Serta misal kalau kondisi sedang hamil itu kan pengennya makan yang asam terus ya, yang pedas-pedas ya, dikurangi ya teman-teman, dikurangi dulu. Jangan kalau makan ya, kalau pengen makan yang pedas ya jangan terlalu pedas ya, dikurangi. Memang sih perasaan ketika sedang hamil itu, ibu hamil itu perasa ya, saya sendiri ngalamin ya, pengennya makan yang asam pedas kayak gitu ya, dikurangi dulu ya, dikurangi lah, jangan terlalu banyak maksudnya gitu. Dan diusahakan kita harus tetap ngemil terus, harus ngemil ya. Diutamakannya kita pertama makan nasi, terus kita makan buah-buahan ya yang mengandung vitamin ya, karena kondisi ibu hamil itu kadang-kadang karena nggak mau makan ya, berasa mual atau berasa perut itu berasa penuh kayak gitu ya, kondisi kita jadi nggak mau makan, jadi nutrisi juga untuk bayi kan sedikit ya, karena ibunya kurang asupan vitaminnya seperti itu. Tetap ya teman-teman harus bisa, kita harus bisa menetralisir asam lambung itu dengan cara makan yang benar, yang teratur, jam yang sama, pola pikir yang harus dikelola ya. Jangan terlalu banyak pikirannya, tetap dijaga, bikin happy ya teman-teman. Nah, bagaimana jika kondisi tersebut ya, misalkan kita udah makan nih tapi berasa terus-terusan nggak enak ya, berasa banyak sensasi ya, ya tetap diusahakan kita harus ke dokter ya teman-teman, karena nggak sembarangan ya ibu hamil itu bisa mengkonsumsi obat-obatan asam lambung ya yang biasa gitu ya. Tetap harus konsultasi ke dokter. Jadi obat mana yang memang cocok untuk ibu hamil yang terkena asam lambung. Banyak ya teman-teman obat kan dari dokter itu, nanti dokter lebih tahu mungkin ya obat apa yang memang benar-benar cocok untuk ibu hamil. Jangan sembarangan minum obat, jangan sembarangan minum herbal, tidak boleh ya teman-teman. Tetap diusahain kalian harus konsultasi ke dokter jika memang kendala yang kalian rasakan itu berlanjut ya, walaupun kita sudah makan teratur, misal kita udah jaga pola makan, terus pola pikir ya, pola hidup misal, tapi ya kondisi perut kan makin besar nih, jadi si ruang dalam perut itu kan jadi menekannya ke lambung, jadi menyebabkan asam lambung yang gitu. Ketika kita tidak bisa menanganinya ya, diusahakan kalian harus ke dokter, konsultasikan ke dokter, dan pasti dokter akan merasakan ya obat yang aman untuk obat asam lambung yang aman untuk ibu hamil ya teman-teman. Jadi gak usah takut, gak usah terlalu stres, terima rezeki ya, walaupun kita sedang mengalami sedang mengalami anxiety, positive thinking, happy tiap hari ya. Harus usahakan diri kita itu bisa membahagiakan diri sendiri. Bahagia itu sederhana teman-teman, gak usah yang terlalu gimana ya, harus begini harus begitu, enggak. Kalian tentu tahu ya bahagia kita itu dari mana. Usahakan seperti itu.
timbulin rasa-rasa yang membuat kita ini happy ya. Bisa dengan hobi, dengan kesenangan kita, bisa apa saja ya teman-teman. Mungkin itu videonya ya dari saya. Videonya cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.